Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, sejumlah mal, tepatnya 80 mal di DKI Jakarta mulai dibuka pada hari ini. Berdasarkan pengamatan di sejumlah mal atau pusat perbelanjaan, mereka sudah secara disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti kewajiban memakai masker, cek suhu tubuh, menjaga jarak, dan juga pembatasan jumlah pengunjung. Namun kekhawatiran tetap saja ada, terlebih karena pertambahan jumlah kasus harian di DKI Jakarta tidak menunjukkan tren yang menurun. Nah, bagaimana memastikan agar mal tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19 dan memastikan bahwa keputusan membuka mal hari ini di saat kasus di DKI Jakarta masih saja tinggi bukanlah keputusan yang salah. Ini akan kami bahas di Prime Talk malam hari ini dan inilah Prime Talk selengkapnya. Kami juga mempunyai moral obligation maupun responsibility. Kami tidak menghendaki adanya COVID di dalam pusat belanja. Untuk itu, bagi karyawan-karyawan pada saat masuk saja, tidak boleh berjejal-jejal. Mari kita ingatkan, bila ada yang tidak mentaati prosedur kesehatan, bukan soal aturan. Ya, ada Pergub nomor 47, ada Pergub nomor 51, tapi ini bukan soal menegakkan aturan, ini soal selamat atau tidak selamat, ini soal sehat atau tidak sehat. Jadi kalau ada menyaksikan orang yang tidak menjalankan prosedur, tegur, laporkan. Kita akan melihat terlebih dahulu pemirsa seperti apa update kasus COVID-19 di DKI Jakarta khususnya per hari ini. Kita akan melihat mulai dari awal Juni sampai dengan tanggal 15 Juni hari ini bahwa Anda bisa saksikan pada tanggal 5 Juni ini adalah mulainya masa PSBB transisi dan jumlah kasus di DKI Jakarta bisa dikatakan tidak menurun. Bahkan pada tanggal 9 ini menurut catatan sejumlah pihak mengatakan bahwa ini adalah ekses dari Lebaran kemarin sehingga jumlah kasus hariannya pada tanggal 9 Juni mencapai 225 kasus di DKI Jakarta. Setelah puncak 225 kasus dalam satu hari ini, angkanya memang menurun sampai dengan tanggal 12 Juni, namun setelah itu naik lagi. Sampai dengan hari ini, bahkan dalam 24 jam terakhir kita mencatat ada 142 kasus COVID-19 di DKI Jakarta sehingga jumlahnya per hari ini di DKI Jakarta mencapai 9.120 kasus positif. Nah, apabila kemudian kita membandingkan, jika dibandingkan dengan awal Mei begitu sampai dengan hari ini, seperti apa sih rata-rata pertambahan kasus harian di DKI Jakarta? Kita akan lihat bersama-sama grafik berikut ini pemirsa bahwa rata-ratanya pun juga bisa dikatakan tidak menurun begitu. Kami membagi dalam seperti biasa kami membagi dalam waktu 7 hari begitu 1 sampai 7 Mei kemudian 8 hingga 14 Mei. Pada awal-awal Mei masa-masa PSBB begitu kita lihat bahwa dalam satu hari rata-rata pertambahan kasusnya adalah 89,6. Kemudian naik 119 pada periode berikutnya yakni 8 hingga 14 Mei. Namun turun, kemudian di angka 198,4 dan tidak jauh-jauh dari angka ini. Ini sekali lagi merupakan rata-rata pertambahan kasus harian di DKI Jakarta pada periode waktu yang kami tentukan per 7 hari. Nah, bagaimana dengan 4 hari terakhir? 12, 13, 14, 15 Juni, rata-rata pertambahan kasusnya juga bukan bisa dikatakan kecil begitu, dikarenakan 123,4 kasus per hari dalam periode 4 hari terakhir. Ini artinya sebenarnya setelah PSBB selesai kemudian berganti ke PSBB transisi per 5 Juni kemarin, kasus di DKI Jakarta justru cenderung naik. 136,7 dan 4 hari terakhir 123,4. Dan kita tahu sekarang adalah gegap gempita untuk kembali ke new normal dan juga bahkan mal saat ini kembali dibuka dan juga pasar non-pangan juga kembali dibuka per hari ini. Nah, bagaimana kita memastikan agar mal, pasar non-pangan tidak menjadi klaster baru dan memastikan bahwa ini bukan merupakan keputusan yang salah. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI. Pak Stefanus, selamat malam Pak. Selamat malam semuanya.
Ada juga Mas Hermawan Saputra, Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta. Mas Hermawan, selamat malam Mas. Selamat malam Mas Rory. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Pak Stefanus terlebih dahulu. Pak Stefanus, apa evaluasi dalam hari pertama pembukaan 80 mal di DKI Jakarta, Pak? Jadi evaluasinya tadi kita sudah cek bahwa belum seluruhnya buka, masih ada beberapa mal yang dari Agung Sedayu yang belum buka. Akan buka tanggal 18. Namun secara keseluruhan protokol kesehatan yang diterapkan di sana sudah sangat-sangat bagus. Kita berharap ini akan mengurangi tingkat pertambahan korban COVID. Kenapa? Karena sekarang sudah ada tempat belanja yang lebih aman bagi masyarakat kita. Anda melihat bahwa mal lebih aman, Pak Stefanus, dibandingkan dengan pasar tradisional? Saya kira kemarin itu kita lihat di pasar tradisional, terus kemudian di kaki-kaki lima, terus pedagang-pedagang yang gelap di pinggir jalan, waktu mau lebaran itu menimbulkan dampaknya sekarang kenaikan yang luar biasa. Tapi kalau itu dapat kita tekan, sekarang kita mau kita buka dengan kondisi yang ketat sekali, dan kemudian juga kita lihat pasar-pasar yang juga sekarang diperketat. Saya kira kalau semuanya kompak, pasti akan turun COVID-19-nya. Pak Stefanus, apakah ada tempat belanja atau mal yang berdasarkan catatan Anda tidak disiplin atau tidak ketat begitu, tidak serius dalam menerapkan protokol kesehatan, Pak? Sekarang kita belum dapat laporan itu, tapi kita meninjau tadi beberapa tempat, semuanya sih oke, semuanya melaksanakan dengan baik, dan kita juga akan menampung kalau ada yang kurang baik, besok kita akan tinjau dan coba kita lakukan perbaikan supaya itu 100% aman sekali. Baik, saya akan ke Mas Hermawan sekarang. Apa concern Anda dengan pembukaan mal, 80 mal dan juga pasar non-pangan hari ini, Mas Hermawan? Ya, di sini kami tetap konsisten untuk menyampaikan bahwa perlu kehati-hatian yang sangat dari semua pihak dalam menangani dan menghadapi COVID-19 ini. Kita sudah ada contoh kejadian di mana setelah Lebaran atau sebelum Lebaran, di mana keramaian terjadi, kemudian ada mobilitas, dan akhirnya dampaknya pada pekan ke-1 dan ke-2 bulan Juni. Jadi terjadi kenaikan yang signifikan juga. Nah, sekarang ada istilah PSBB transisi, tetapi Pak Gubernur menyebutnya pelonggaran. Kami pun mengoreksi bahwa yang seharusnya yang tepat adalah PSBB yang terlenturkan atau pelenturan. Sebenarnya protokol dalam PSBB ini kan tetap harus tegak, hanya ada prioritas pada segmen tertentu yang memang harus dilenturkan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar hajat hidup masyarakat. Namun demikian Mas Rory, khusus segmen pasar ini, apakah itu pasar tradisional ataukah pasar modern seperti mal-mal, sebenarnya 3 saja yang menjadi fokus utama. Tidak hanya menyangkut protokol kesehatan atau health protocol, tapi juga health control atau pengawasan. 3 itu berkaitan dengan orang, barang, dan uang. Cara mitigasi, pencegahan, penanganannya juga beda. Nah, ini harus kita lakukan secara bersama, baik dari pemerintah maupun provider atau para pengusaha di pasar itu sendiri yang harus kita lakukan. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Stefanus. Ada sejumlah pihak yang mengusulkan apabila diketahui ada mal yang menyepelekan atau tidak serius dalam menerapkan protokol kesehatan, mal ini harus dipaksa ditutup dan bahkan izinnya dicabut. Saya akan minta pendapat Anda soal usulan dari sejumlah pihak tersebut. Kami akan membahasnya sesaat lagi.
Kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Saya akan kembali ke Mas Hermawan. Dengan kasus yang terus naik, Mas, bahkan pada waktu PSBB transisi kita lihat tadi datanya, justru kasus malah semakin naik, semakin tinggi begitu, berada di atas 120-an. Dan mal tetap buka. Euforia terkait dengan new normal ini kemudian ada. Sekarang di jalanan di Jakarta mana yang nggak macet begitu. Tadi hari ini di mana-mana macet. Apa yang Anda khawatirkan, Mas Hermawan? Kekhawatiran utama kami akan terjadi lonjakan kasus yang cukup besar dan masif, terutama di akhir Juni hingga Juli nanti. Karena dalam keadaan normal, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat itu melakukan sejumlah asumsi modeling. Kalau PSBB itu tetap optimal, tetap masif dan ketat di DKI dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia, puncak pandemi itu baru terjadi pada pertengahan Juli. Tetapi dengan adanya pelonggaran sejak 10 hari terakhir ini dan juga adanya wacana-wacana relaksasi dan bahkan the new normal ini, maka kemungkinan puncak pandemi ini akan mundur hingga Agustus dan kita belum tahu lagi perubahan-perubahan apa yang akan terjadi di depan ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang mengatakan ditakutkan second wave, boro-boro second wave, first wave aja kita belum selesai. Betul sekali, kita masih sangat jauh. Jadi saat ini pun kita masih berselancar pada gelombang pertama. Mudah-mudahan kita punya kesadaran, kesabaran, dan daya tahan. Tetapi kalau tidak, jangan sampai kita terhempas dan karam pada gelombang pertama. Jadi wacana gelombang kedua, gelombang tiga itu masih jauh. Puncak pandeminya pun atau transmission control-nya pun sekarang masih uncontrol sebenarnya. Ini miris sekali melihat Indonesia. Iya, maka itu ada wacana pelonggaran itu kami kritisi dengan sangat. Kalaupun ada prioritas segmen adalah yang dilenturkan ya. Jadi ada segmentasi pada PSBB tertentu yang menyangkut kebutuhan dasar yang harus menjadi kebijakan pemerintah. Tetapi dengan membuka semua, apalagi sampai ada wacana pembukaan tempat-tempat pariwisata ya, itu lebih tidak terkontrol lagi. Padahal pariwisata ini adalah kebutuhan tersier atau tertiary need. Bagaimana mungkin kita memikirkan sesuatu yang tersier dikala kita bermasalah secara kesehatan, secara mendasar. Ini yang menjadi poin-poin yang harus kita lihat ke depan. Saya akan ke Pak Stefanus. Pak Stefanus, apabila ada pusat perbelanjaan yang tidak serius menerapkan protokol kesehatan, kita tahu ini merupakan masalah yang sangat amat serius begitu. Kalau ketahuan tidak serius atau tidak disiplin, setujukah dengan pendapat banyak pihak, mal ini harus dipaksa untuk tutup dan bahkan izinnya dicabut, Pak? Saya kira iya. Kita harus sama-sama kita komit lah bahwa dalam rangka kita mencegah pandemi COVID ini tidak bisa kita membiarkan orang yang tidak berdisiplin, siapapun itu. Andai kata ada pusat belanja yang tidak disiplin, kasih tahu juga tidak mau ngerti, ya udah tutup aja, izinnya dicabut. Saya kira nggak ada masalah. Sebab memang di mana-mana pun juga tetap ada anak nakal. Anak nakal itu harus ditindakan seperti itu. Baik, Pak Stefanus, terkait dengan protokol tidak ada, gitu. Baik, terkait dengan protokol kesehatan dasar, Pak, memakai masker, kemudian cek suhu tubuh begitu. Adakah aturan yang mewajibkan seluruh tenan, seluruh karyawan, seluruh pengunjung kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk, nggak dapat pelayanan? Ada itu. Itu dari depan kita udah umumkan seperti itu. Jadi jangan kaget kalau itu memang tidak. Dan saya hari ini lihat banget semuanya pemeriksaan itu tidak ada yang tidak pakai masker itu. Semua pakai masker ternyata. Di Bandung tadi ada, Pak, sore. Di Bandung ya. Coba nanti kita di mall apa kalau bisa tahu? Saya tidak bisa menyebutkan, tapi salah satu mal di Bandung tadi ada beberapa pengunjung yang tidak pakai masker dan tetap saja diperbolehkan masuk. Mestinya nggak boleh itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Saya akan ke Mas Hermawan. Kalau misalnya situasi sudah begini, apa yang individu masing-masing harus kita lakukan, Mas? Kita artinya harus bertanggung jawab secara individu, dikarenakan kita tidak bisa sekali lagi rely on PSBB dan juga aturan-aturan yang dibuat begitu. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Pak Stefanus. Sekarang Pak Stefanus, kita tahu bahwa melawan COVID-19 ini adalah maraton, bukan sprint begitu. Artinya butuh ketahanan, butuh konsistensi. Bagaimana memastikan agar protokol kesehatan yang ketat di mal-mal di seluruh Indonesia tidak hanya panas di awal-awal tapi kemudian kendur di belakang.
Jadi yang paling penting sih kita menerangkan ke semua karyawan kita bahwa kenapa kita penting sekali kita konsisten, sebab ini berbahaya bukan hanya untuk pengunjung, untuk retailer, tapi juga ini berbahaya untuk si karyawan sendiri. Dan ini kita terapkan terus-menerus, pendidikan itu kita ulang-ulang terus. Dan kami lihat juga makin lama pengunjung makin bisa menerima semua kondisi yang begitu kaku, begitu keras terhadap disiplin COVID-19 ini. Nah, tadi kalau kita lihat orang sudah mengerti bahwa gimana harus diperiksa, dan itu nggak ada sama sekali perlawanan, sama sekali nggak ada. Yang ada adalah mereka mulai agak bingung kalau kita harus men-scan QR code. Tapi saya rasa ini dalam beberapa hari kemudian mereka sudah akan terbiasa dengan itu. Dan sistemnya akan diperbaiki terus-menerus. Saya kira juga IT juga bertambah, sama kemampuan pusat penjualan juga akan bertambah. Pak Stefanus, artinya kalau ini kita tidak tahu berakhir kapan karena vaksin juga masih dalam pengembangan begitu. Kalaupun misalnya ini harus berjalan selama berbulan-bulan bahkan mungkin 1 atau 2 tahun, akankah konsistensi ini tetap akan dijalankan? Ya kita harus, kalau enggak tidak akan berakhir kan COVID-19 ini. Kita sudah terapkan ke mereka. Kalau Anda tidak bertindak dengan tegas, ini akan berkepanjangan terus-menerus. Oke, terima kasih Pak. Mas Hermawan, terakhir, apa saran Anda untuk masyarakat individu dan untuk pengelola pusat perbelanjaan? Baik, pertama untuk kita semua ya, multi stakeholder, termasuk pemerintah, termasuk masyarakat, pusat perbelanjaan, dan kita semua, ada kesadaran, perlu kesabaran dan juga daya tahan. Kesadaran ini yang kita sering soroti terkait dengan personal hygiene dan protokol kesehatan. Tetapi kita perlu bersabar dalam arti perlu ada timing-timing yang tepat juga dalam adanya transisi kebijakan dan juga penerapan hal-hal yang melakukan pelenturan di lapangan. Yang terakhir daya tahan. Daya tahan ini menjadi sangat penting. Pentingnya juga pelenturan itu karena daya tahan ekonomi. Di samping daya tahan fisik tidak menghadapi COVID-19, daya tahan ekonomi inilah yang menyebabkan pasar dan pusat perbelanjaan ini dibuka. Tetapi konsen saya ada 3 poin tadi, ada uang, ada barang, ada orang. Nah, orang kita sudah pilahkan bagaimana penjual dan pembeli itu beda karakternya, cara penegakan disiplinnya beda juga, cara mitigasi dan juga pemeriksaan kesehatannya juga beda. Tetapi juga ada barang di situ dan ada uang. Uang seharusnya tidak lagi cash and carry, tetapi harus diperhatikan sterilisasi dan juga adanya logistik yang harus diperhatikan, sehingga pemerintah dan juga pengelola termasuk tenan-tenan di sana harus konsen terkait dengan protokol kesehatan untuk 3 hal ini, Mas Rory. Bisa jadi cash akan dilarang atau tidak diterima begitu, cashless mechanism yang akan diterima untuk meminimalisir. Ini sesuatu yang akan menjadi transisi juga, new behavior and new culture dalam pusat perbelanjaan dan transaksi kita. Dr. Hermawan Saputra, Pak Stefanus Ridwan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami, pemirsa. Hari ini kami hadir 30 menit, namun setelah ini saksikan Indonesia Roundtable bersama Ade Mulia. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.